Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kajian kan membahas tentang kerjaan ya. Itu siapa yang edit ya? Ada nggak? Kan terakhir kajian. Hah? Oh, jadi nggak ada yang edit. Oh, ya udah. Yang ini diedit ya. Yang ini. Oke, pembahasannya adalah tentang generasi Gen Z yang toksik. Oke. Ketika saya scroll X, saya nemu ternyata bukan karena Gen Z-nya males untuk kerja, banyak ngeluh, tapi ternyata ada faktor yang lain, yaitu faktor toksik lingkungan kerjanya. Nah, sepemahaman saya, kalau emang udah toksik itu kan berarti lingkungan kerjanya, teman-temannya itu saling sikut, terus ngomongnya kasar, ngata-ngatain dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berpikir, wah kalau kayak begini kayaknya bahaya juga nih. Yang tadinya Gen Z mau serius kerja, gara-gara mendapatkan lingkungan yang toksik, akhirnya mereka cari pekerjaan yang lebih nyaman. Tapi tentunya mendapatkan pekerjaan yang lebih nyaman itu sulit banget. Bahkan saya terakhir tadi dapat info, ternyata saya nggak tahu ini benar apa enggak. Jadi badai PHK di Jakarta naik 1000%. Badai PHK sebesar berita buruk yang datang di hari ini adalah badai PHK sebesar 1000% di Jakarta. Ini gue nggak main-main. Resesi udah di depan mata. Krisis ekonomi. Nah, dia sih bilangnya nggak main-main ya, dia sih bilangnya. Tapi ya saya juga nggak tahu juga. Dan ternyata nyari kerja susah, bisnis juga nggak mudah, harus ada modal segala macam. Akhirnya saya berpikir ya udahlah kita bahas aja lah Gen Z yang toksik ini, ya kan? Oke. Ini mengingatkan saya juga karena memang saya sangat-sangat toksik. Jadi zaman dulu saya kalau marah-marah tuh keluar kata-kata kasar semua lah. Jadi saya nggak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata tersebut, karena saya berpikirnya daripada pukul-pukulan mendingan kasar-kasaran dalam sesi bicara. Tapi ternyata itu nggak benar. Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Ada lagi lanjutannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Terus di dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil humazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa kita dilarang untuk mengumpat, berbahasa kasar, walaupun kadang kita manusia kadang suka emosi, nggak sadar, malah kelihatannya jadi seakan-akan nikmat. Tapi saya punya pengalaman pribadi tentang mengumpat ini. Ketika saya
kesal dengan seseorang waktu itu menikung bisnis saya, di mana dia memonopoli semua media TV dan radio, di mana media TV dan radio tersebut menurut saya bagus tapi diblok semua sama dia, terus dimonopoli. Tanpa sadar saya marah-marah ke dia dan berkata kasar. Terus juga saya pernah marah-marah di puncak kemarin, yang dia omelin Nabila, siapa lagi kemarin? Rian harusnya kena kemarin, cuman nggak kena. Ayu sama Pak Hasim. Oh iya. Jadi entah kenapa tahu-tahu nafsu saya untuk marah-marah waktu itu begitu besar sehingga saya jadi lupa diri dan akhirnya saya tahu-tahu membentak teman-teman. Tapi akhirnya ujung-ujungnya adalah saya menyesal akhirnya. Kenapa harus saya kayak gitu? Harusnya kan nggak perlu kayak begitu. Disuruh aja dia bangun rumah atau bangun candi, ya kan, hukuman punishmentnya kan gampang. Masalah kayak marah-marah. Ya, itu pengalaman pribadi dari saya. Saya akan minta tanya satu persatu pengalaman pribadi dari teman-teman. Silahkan, tentang mengumpat dari Firdaus dulu. Pengalaman tentang mengumpat, marah-marah kayak ngomong kata-kata kasar kayak gitu. Ya, untuk saya pribadi saya suka marah-marah dan toksik. Pengalamannya ceritakan mungkin yang bikin menyesal. Yang bikin saya menyesal tuh kemarin saya pernah marahin Ini video kesini. saudara saya. Terus Jadi dia tuh saya lagi diem terus dia iseng dan saya marahin dia dengan berkata kasar, dan lalu dia nggak terima, akhirnya saya berantem atau pukul lah, dan akhirnya di situ kedua orang tua saya tuh misahin dan akhirnya pukul, nggak sengaja kepukul, lalu disitulah penyesalan saya. Oke. Tepuk tangan dong untuk Firdaus. Menyesal dia ternyata ya. Oke, lanjut Lukman, silakan. Jadi gini nih Pak. Iya, gimana? Ini serius nih Pak. Iya, serius. Baru beberapa hari yang lalu. Waduh, baru berapa? Serius. Berarti orang sini dong. Orang sini. Oh. Ya, tahu dia pasti. Jadi gini Pak, kan kemarin kan milih ketua MLBB nih Pak. Iya. Nah kan pada nunjuk saya nih ya. Nah terus ada Rifat juga tuh. Di sini pada bacotin saya nih ketua gini nggak kerja. Udah harus bilang, gua itu untuk pusing kagak bantuin, kan dia ngaji sendiri ya Pak. Iya. Nah, kesel dong, marah saya. Yaudah, bacot lo semua. Udah langsung. Oke. Kali udah lupa jadi ketua dah. Enak. Oke, menyesal gak marah-marah begitu? Enggak. Oh, enggak. Oke, tepuk tangan Lukman. Lanjut, Rifat Kalau pengalaman saya sih di video. karena Mobile Legends sih Pak. Iya, main iya. sama tim Terus? mabar, timnya nggak bener kan. Saya Terus? marah-marahin terus saya banting HP sampai HP saya hancur waktu itu. Habis itu Iya. saya kayak, sorry ya teman-teman, gue yang kayak gini suka saya kayak gitu Pak. Terus nyesel gak? Oh, Sampai hancur oh, Pak. iya. Oke, tepuk tangan Rifat. Lanjut, Nabila. Kalau saya sih jarang marah-marah ya, jadi saya bingung Pak. Tapi pernah nggak? Pernah yang bikin saya nyesel itu waktu saya lagi tidur, saya dibangunin Pak, saya marah-marah Sama siapa? sama kakak saya. Oh, oke. Kakak perempuan apa laki-laki? Kakak laki-laki Terus apa ngomong kasarnya? ngomong kasar, Enggak, ngomong kasar enggak? enggak sih kayaknya. Cuma marah-marah doang. Iya, ngebentak gitu lah. Oh, ngebentak. Oke, coba dong tunjukin dong bentaknya kayak gimana. Nggak bisa Pak, kalau lagi kesel doang paling. Oke, tepuk tangan Nabila. Lanjut, Asim. Mukul tembok saat nahan amarah. Jangan namanya nangis sih di sini jangan. Sakit banget tembok. Oke, kenapa itu penyebabnya? Dia nahan marah aja sama orang. Oh, terus nyesel gak? Kesel sakit tangannya. Oh, oke, tepuk tangan Asim. Tangannya apa ini? Sekarang Risna. Pas mukulnya ngomong gede. Kalau saya pernah kesel sama kakak saya sih Pak. Kakaknya cewek apa cowok? Cewek. Terus? Ya itu ngebentak doang.
maki-maki gak? Oh enggak, oke. Terus nggak berantem nggak? Pukul-pukulan nggak? Oh, oke. Nyesel gak? Nyesel. Terus akhirnya masih ngelakuin nggak? Oh enggak. Oke, tepuk tangan Risna. Lanjut Risma. Kalau saya marah sama adik saya Adiknya cewek apa cowok? cowok Oke, umur berapa dia? umur kelas 5 ya? SD. Iya, SD. Oh, diomel-omelin sama Risma. Oke, terus? Terus gara-garanya dia dibela terus Pak. Oh, dia anak kesayangan ya. Diri. Di ini nggak dibanting apa di apa gitu? Pukul sama saya. Oh ya Allah, dipukul. Apanya dipukul? Badannya Oh, kirain mukanya enggak. Oke, nyesel gak? menyesal. Oh, kirain nggak nyesel. Oke, tepuk tangan Risma. Lanjut, Zaroza. Kalau saya kesel biasanya diem sih Pak. Tapi kalau udah kelepasan, maksudnya kelepasan ngebentak, abis ngebentak itu saya bakal nangis gitu Pak. Nyeselnya gitu. Oh, pernah sama siapa itu? Adik sih sering. Oh, adik sering ya? Sering. Oh, Bukan adik dan kakak. Kalau kakak berat ya. oke. Nyesel berarti ya? Ya kalau saya abis bentak tuh nyeselnya nangis gitu Pak. Oh. Terus kan gengsi ini tau. Oke, tepuk tangan Zaroza. Ibu Desta? Wah, aku juga. Ya, ayo dong. Masya Allah. Guys, kalau aku sih kalau berantem sama kamu jarang kesel. Ibu Desta kan suka marah-marah. Kalau aku marah-marah, tapi kayaknya lebih ke intonasi nada. Tapi kalau yang selalu bikin kesel sih kalau berantem, nggak berantem sih, marahin anak-anak sih. Terus nyesel gak? Kalau harus marahin anak-anak, terus anak-anaknya ekspresinya langsung kayak nyesel, dianya nangis, nggak bisa sih kayaknya gengsi. Tapi ntar pas giliran dia tidur baru minta maafnya pas dia udah tidur, udah kelindan bertiga di kamar mau tidur baru minta maaf. Oke, tepuk tangan Ibu Desta. Arkan? Nah, soalnya saya kan orangnya Kalau saya tuh Pak, waktu tidur marah sama mama. Hmm. Karena saya lagi bete mungkin bangun tidur ya, terus ditanyain mau makan nggak, pusing. makan apa. Anak keberapa sih Arkan ini? Anak saya anak satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Oh, anak kesayangan dong. Iya, terus karena saya bete saya coba berulang-ulang kan, saya bilang nggak mau, ditawarin buah roti nggak mau sih. Kira saya rada mau bentak tuh Pak. Abis itu nggak lama mama sakit tuh. Waduh. Sebulan maknya tambah terus pokoknya sakit. Udah saya bisa. Oh, nyesel. Oke. Jangan kayak begitu lagi ya. Iya saya udah minta maaf Pak. Lagi nangis ya Allah. Oke, tepuk tangan Arkan. Rian. Iya. Kok Zaroza sih yang nangis? Saya udah nangis tadi malam, Zak. Soalnya nonton film serem banget. Saya udah mau nangis. Ayo Rian. Jadi kejadiannya itu yang mungkin kita semua pernah ya kayak gitu. Kejadian itu sebenarnya yang susah banget untuk menahan emosi di jalan Pak. Oke. Iya. Jadi Motor pernah, ya? iya pernah suatu ketika itu di jalan ya bikin kaget dan membahayakan. Akhirnya refleks itu ya keluar lah. Sebenarnya bukan kata-kata kasar sih, sumpah serapah gitu. Gitu. Akhirnya, nah yang bikin saya menyesal itu saya lupa ternyata saya bawa anak sama istri. Oh, dengar mereka ya. Iya, akhirnya istri ngingetin gitu. Nah, apa istighfar ya? Udah jauh gitu. Istighfar ya gitu kan. Ada anak nih kayak gitu. Nah, akhirnya saya astagfirullahaladzim, lupa saya bawa Iya. anak istri. Nah, tapi maksud hati itu saya ingin membela gitu sebagai laki-laki Iya. keluarga, saya ingin membela dari kebahayaan seperti itu. Itu doang sih yang saya bisa. Oke, tepuk tangan Rian. Terakhir Mas Solis. Oke, berbicara marah sih kayaknya hampir tuh kalau yang paling nyesel sih mungkin ke keluarga sih pasti. Keluarga, oke. Siapa anak mana sih nggak pernah ibaratnya marah sama bapak ibunya, cuman pasti nyesel. Nyesel. Bapak ibu, terutama yang kalau yang keluarga sekarang pasti ya istri dan anak. Oke. Tapi memang benar-benar yang paling nyesel ya pasti anak. Karena. Itu udah biasanya kita nangisnya itu sih Pak. Oke, terima kasih Mas Solis. Oke, sebelum kajian ini berakhir, kita ada rule baru. Tadi dapat 10 poin semua ya. Dicatat ya Nabila. Jadi rule-nya adalah kalau ada yang berkata-kata kasar
di depan Nabila, di depan Asim, di depan Ibu Desta, di depan Zaroza, Rian dan Mas Solis. Pokoknya ini mereka jadi saksi, tapi juga mereka juga bisa dikenain ya. Itu kena 10 ayat. Tapi kalau ngomongnya di depan saya dan saya dengar, kena 50 ayat. Oke. Itu saja dari saya. Afwan minkum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya pribadi. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.